Kesehatan Masyarakat semester 7. Perkenalkan, nama saya Imelda Safitri. Asal saya dari Palangkitan Hulu, Lantai Tengah, Kabupaten Bisuang Utara. Sekarang saya seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Langit program studi Kesehatan Masyarakat. Oke, nama saya Musrada Riada, bisa dipanggil Ria. Umurnya sekarang berapa? Umurnya sekarang 23 tahun. Terus aktivitas yang dilakukan sekarang apa sih? Sekarang membangun sebuah NGO yang namanya ini Siti Sarah Women Center, sebuah lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga, fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial, dan juga kita membangun kesadaran pemuda arti dari kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan sendiri yang notabene masih tabu di masyarakat tentang gender equality tadi. Jadi sekarang lagi mau bikin sejenis founder itu ya Mbak? Yes, betul. Tuh, Mbak mahasiswa atau udah lulus nih? Saya sudah lulus. Sudah lulus. Perkenalkan, nama saya Octavia Rosalina. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Mati dari Malang. Kesibukan saya saat ini yaitu saya menjadi anggota di Siti Sarah Women Center, kemudian aktif juga di organisasi koperasi mahasiswa pada bulan, dan saya juga sedang akhir-akhir ini mengadakan, maksudnya ikut berpartisipasi dalam pelatihan di Desa Pengrajin Diabetes. Perkenalkan, nama saya Radha Helmina. Sekarang sibuknya apa enggak? Sekarang sibuknya lagi kuliah aja sih sama ngurusin organisasi. Hajian Khalifah. Sekarang lagi sibuk apa enggak? Sekarang lagi sibuk kuliah. Jurusan apa enggak? Jurusan kesehatan Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah. Mungkin kesibukan saya sekarang tuh ya cari-cari kegiatan, bikin organisasi sama kawan-kawan ya, dan juga sambil berwirausaha. Oh, gitu. Nah, Masnya pernah punya pengalaman organisasi, Mas? Pernah, alhamdulillah, mungkin ya Di kampus. pengalaman organisasi di kampus, di sekolah. Mungkin ini kan saya sudah semester 9 nih, udah mau ya akhir semester lah. Nah, pengalamannya kan pernah jadi di organisasi di kampus, badan eksekutif mahasiswa. Alhamdulillah juga dipercaya jadi ketua BEM, dan sekarang masih aktif juga di organisasi, kan masih aktif kuliah juga, tapi masih belum habis menjadi sudah aja lagi. Kalau sekarang aktifnya di pengawas BEM UKM, Majelis Pengurusan Mahasiswa. Alhamdulillah juga dipercaya sebagai ketua Majelis Pengurusan Mahasiswa. Itu sih kegiatan sekarang. Dan juga lagi bikin komunitas sudut kota sama kawan-kawan di HSU. Mungkin ingin menyadarkan juga kepada kawan-kawan untuk pemuda DSB ini betapa pentingnya pendidikan. Itu sih target kami sekarang. Itu yang apa nih, proyeknya yang ingin kami jalankan. Aku punya insecurities tentang tinggi badan. Jadi di usia aku yang udah 20 tahun, aku udah kuliah semester 7, tapi tinggi aku tuh masih sekitar 145, 146. Itu kalau dibandingin sama anak-anak yang lain yang seumuran aku, yang semesternya sama kayak aku, itu masih kecil kan. Terus biasanya tuh yang ngejudge aku tuh nggak cuma dari teman-teman gitu loh, bisa dari tetangga, dari temennya orang tua, bahkan dari guru sekaligus juga ada. Aku pernah ditanya kayak gini, well, kok kecil, kamu cacingan ya? Dari pengalaman saya pernah dibilang kok rendah sekali sih badannya, habis itu kok badannya gemuk sekali. Jadi saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya, dan saya mencoba untuk merubahnya menjadi lebih baik lagi. Sebetulnya banyak banget. Dari awal saya membangun karakter pribadi saya, alhamdulillahnya saya sudah mencapai atau pernah berprestasi di beberapa forum nasional maupun internasional. Sebelum saya mencapai ini semua, banyak sekali story atau cerita-cerita di belakang itu semua, mengapa saya bisa sampai
bisa masuk ke forum internasional. Yang pertama itu pernah dibilang bodoh atau bungol atau bego atau ya semacam seperti itulah. Ketika saya duduk di bangku kuliah itu waktu semester 1 dan 2, itu waktu itu saya pernah presentasi di depan kelas dan teman-teman saya itu pada mencemooh saya karena waktu itu bahasa Inggris saya masih kurang bagus. Jadi masih terbata-bata, sedangkan teman-teman saya yang lain bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Kebetulan saya kuliah di hubungan internasional, jadi di kelas saya itu kelas internasional, jadi harus mengharuskan bahasa Inggris setiap hari. Nah di situ saya mendapat cemoohan bahwa Ria, kok kamu bahasa Inggrisnya jelek banget, presentasi ke depan aja jelek banget, gugup terus gagap gitu katanya. Padahal kan cuma presentasi doang di depan kelas gitu. Bego banget sih bikin paper aja nggak bisa. Dan itu sih yang membuat saya kayak wah down banget pada saat itu dan hampir saya nangis, saya sempat depresi dan juga ya dikatain kayak ya kok nggak kurus-kurus gitu, gendut terus, kok misalkan sebenarnya judgement itu bukan hanya datang dari masyarakat ya, tapi juga judgement itu datang dari keluarga sekitar juga, kayak tante, bahkan sometimes kadang orang tua sendiri bikin kita nggak percaya diri gitu, kayak misalkan kamu tuh kurusin badan dong, nanti laki-laki pada nggak mau gitu, atau kamu tuh ini dong kayak putihin badan gitu, atau tuh jangan sampai bohong ya soalnya nanti kalau kamu bicara bla 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 gitu, itu kan membuat kita nggak percaya diri ya kalau misalkan kita berkegiatan di lain-lain gitu. Nah itu sih yang kebanyakan yang saya insecure gitu di pengalaman pribadi. Jadi saya tuh pernah kan ya Mbak, saya mau liburan nih sama teman-teman saya ke Jogja gitu. Nah kita itu kan mau pesen tiket kereta. Jadi kan kita nyetor nama lengkap kita gitu. Ya biasanya kan saya dipanggilnya Okta. Nah pas saya nyebut nih nama lengkap saya Oktaria Rosalina, lah temen cowok saya ini langsung bilang gini spontan gitu, wah namanya bagus banget gitu, nggak sesuai dengan mukanya. Saya tuh langsung kaget gitu Mbak, soalnya dikatain di depan teman-teman yang lain. Teman-teman saya pun juga diem gitu, mungkin tahu gimana perasaan saya, kayak saya tuh merasa dipermalukan banget gitu. Atau juga yang kedua, saya pernah cerita sama teman saya kalau salah satu cita-cita saya itu menjadi seorang dosen. Nah teman saya ini bilang lagi nih, yang cowok juga, aduh tak, muka kamu tuh kayak bocah gitu, terus tubuhmu tuh pendek juga, yang ada kamu malah diolok-olokin mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya mengenai tubuh kah atau muka saya kah, selama saya berpengetahuan, misalkan saya berpengetahuan luas, nggak masalah gitu cita-cita saya mau jadi apa gitu. Terus tanggapan Mbak ke diri sendiri pada waktu itu, ada merasa down atau gimana? Kalau down itu nggak terlalu ya, cuma kepikiran sih pasti gitu. Oh iya ya, aku tubuhnya pendek nih. Sempet mikirin juga nih mau beli obat peninggi badan tuh, sempet saya mikirin gitu. Terus juga sempet juga kayaknya aku harus perawatan lebih deh kayaknya gitu juga Mbak. Soalnya kayak dikatain gitu nggak enak juga gitu. Tapi saya kayaknya memandang cantik itu nggak cuma dari fisik. Menurut saya cantik itu terlihat dia seorang yang cerdas, entah itu cerdas dalam dia berpikirnya kah, atau wawasannya kah, atau prestasinya kah, kayak gitu. Jadi tanggapan Mbaknya dalam menghadapi seperti itu apa? Hal yang membuat Mbak positif? Jadi ini sih Mbak, saya kayak kalau saya sih lebih membuktikan aja sih ke teman-teman saya gitu. Saya misalkan ikut organisasi, saya ikut berkegiatan kayak gitu, setidaknya ada hal positif dan ada kelebihan saya yang bisa saya tunjukkan selain dari fisik saya gitu, yang sekiranya kegiatan itu bermanfaat bagi orang lain. Ya pernah sih Mbak, sekali itu saya jadi penanggung jawab suatu acara. Nah di situ tuh kan tiba-tiba acara saya itu pindah tempatnya dari tempat A ke tempat B. Nah di situ saya tuh dikatain kamu ini nggak becus loh,
ini kamu itu nggak becus, kayak ngehandle kegiatannya kamu nggak becus ini itu. Tapi di situ itu saya tuh kayak ngerasa down banget gitu, nggak down banget terus. Tapi syukurnya tuh ada teman-teman yang nguatin saya lagi, kayak kamu itu nggak apa-apa loh, kayak setiap acara pasti kan ada kendalanya, mungkin di situ kamu diuji oleh Allah kayak gitu, kayak nguatin dari Kalau itu tuh sering biasanya tuh pas tinggal tergantung kitanya aja lagi. Awalnya itu kayak rasanya tuh sakit kayak gitu, Nabi bilang pendek lah, hitam lah, terus secara fisik ya itu memang menyakitkan. Cuman itu tuh kembali lagi ke kita ini mau mendengarkan orang lain atau mempercayai diri kita sendiri kayak gitu. Nah, biasanya tuh kata-kata yang paling nyelekit itu datang dari mana Mbak? Apa kebanyakan dari teman-teman kah? Atau ibu-ibu sekitar rumah Mbak atau tetangga-tetangga apa gimana? Kalau yang menyelekit itu kalau orang yang nggak dikenal misalnya tuh kayak masyarakat yang kita tidak ketahui. Tapi kalau misalnya teman kita kan kalau misalnya bercanda memang kadang rasa nyelekit, tapi ya mereka bercanda kadang kitanya sendiri kayak keceplosan juga kayak pernah menyambati kayak gitu. Tapi kembalikan lagi kalau misalnya ke orang yang kita kenal kayak nggak terlalu diambil hati. Tapi kalau misalnya orang yang nggak dikenal dia tuh nggak kenal kita kayak gitu, nah tapi kayak ngejudge kita itu kayak kamu tuh kenapa pendek kayak gitu. Nah padahal kita tuh udah kenal gitu, lebih nyelekit itu sih daripada orang terdekat kita. Pengalaman sih untuk cewek sebenarnya, apalagi di daerah itu ya, karena kan saya cuma kuliah di HSU nih, tidak keluar atau sebenarnya setahu saya untuk di daerah HSU untuk perempuannya banyak sih yang insecure. Kenapa? Mungkin sifat-sifat laki-laki ya, kita tidak tahu apa ada yang bisa sama pengalaman saya sih, teman saya tuh saya suka ya bahasa Banjarnya tuh manggetuki binian. Nah itu sih, itu yang membuat pasti laki ini kayak gini kan, ditagur kawan, kadang ditagur maras nih biniannya merasa terganggu kan tuh. Nah itu sih yang pengalaman saya. Terus ada lagi mungkin untuk ke diri saya sih, sebenarnya untuk laki-laki ini nggak tahu kan untuk laki-laki yang lain ya, sebenarnya untuk laki-laki ini bahasanya mentalnya itu ya bodo amat, nyebiti apa kan bahasa Banjarnya itu bodo amat, nyebiti apa kan aku ikan aku. Nah itu sih untuk daerah Amun. Kalau untuk daerah sini setahu Lun, yang pernah nggak sih Mas dijudge sama teman-teman atau masyarakat sekitar permasalahan kehidupan pribadi Mas sendiri ataupun secara fisik ataupun yang lainnya? pernah sih, tapi ya kalau prinsip hidup saya ya bodo amat gitu lah. Tapi untuk menjudge diri saya pribadi pernah banyak, mungkin kayak dari segi fisik. Terus kayak sekarang ini kan mungkin saya sudah lumayan ya semester tua lah, di semester 9 sudah mau lulus kan. Ditanya juga nih kerja apa, jawabannya ya gimana mau jawab kan, nggak ada kerjaan lagi cari ya. Tadi jawab aja apa yang dikerjakan sekarang. Terus untuk fisik ya mungkin saya lebih kurus lah dari kawan-kawan mungkin, tapi ya itu tadi prinsip hidup saya ya bodo amat gitu. Bodo amat apa sih yang kamu kan bahasanya itu ya oke, mereka itu sebenarnya kalau saya pribadi ya jadi motivasi saya. Sebenarnya saya pernah berbicara pada diri sendiri, oh iya ya saya ini kurus kayak kawan-kawan yang lain tuh, nah tinggi, sudah badannya bagus gitu kan, pengen juga seperti itu. Nah itu sih yang merasa, tapi ya tadi kadang down banget lah. Jadi cara mengatasinya itu sebenarnya waktu itu motivasi diri sendiri. Besok aku mau jadi apa gitu. Maksudnya kalau aku terus-terusan seperti ini dijudge orang bodoh dan bego, ya diinjak terus, ya nggak bakal maju-maju gitu besok-besok. Nah disitulah aku mulai berpikir apa nih yang harus aku lakuin ke depannya. Sempat nangis, sempat nelfon orang tua di toilet setelah dapat judgement, dimusuhin satu geng, satu kampus, satu kuliahan. And then after that aku sadar bahwa aku harus banyak belajar.
Pertama adalah dengar motivasi-motivasi quote-quotes dari beberapa program di YouTube gitu-gitu setiap pagi, latihan, practice, belajar itu sih yang penting gitu. Kalau misalkan kita mau nge-change diri kita dan membuktikan sesuatu pada orang lain kalau kita bisa, salah satu jalan itu adalah hanya belajar, dan belajar. Nah, setelah saya belajar itu saya coba apply beberapa program beasiswa ke luar negeri. Saya coba membuktikan kalau saya juga bisa berbahasa Inggris, berbicara di forum internasional. Saya setiap pagi ngapalin kosakata, terus ngapalin berbicara di depan publik dengan di kaca sendiri pada saat waktu itu. Padahal lagi banyak sekali masalah yang saya hadapi, terutama masalah keluarga, karena orang tua saya bercerai pada saat itu, dan hubungan saya dengan seseorang juga lagi berantakan. Saya pernah ditinggal nikah, orang tua saya cerai, dan sempat waktu itu dapat nilai D di kuliahan. Tapi di sana saya belajar banyak gitu, bahwa after that I got something like special gitu dari Tuhan, dari Allah, karena saya meyakini saya punya Allah. Saya yakin pada saat itu, ya Allah, jikalau jalan ini memang terbaik untuk saya bisa memberikan sesuatu lagi, hal yang lebih banyak lagi untuk orang banyak, tolong mudahkanlah. Nah, pada saat itu saya mencoba menggali. Pada saat awal gagal di forum pertama, waktu itu apply ke Korea Selatan, gagal. And then after that saya mencoba apply lagi, alhamdulillah keterima di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Kamboja, Singapura, Thailand, Myanmar, Philippines, dan juga di sekitar Laos, Thailand, Vietnam. Pada saat itu saya berpikir, ya Allah, ini udah cukup banget nih gitu. Tapi after that, alhamdulillahnya saya keterima ke Amerika gitu. Salah satu negara yang saya idam-idamkan juga. Pada saat itu Allah kayak langsung memberikan jalan gitu. Yang penting sih, yang intinya itu kita yakin, belajar, dan selalu berusaha untuk membuktikan kalau kita juga bisa gitu loh. Awal itu kan pasti kan kayak ngedown banget lah, kayak udahlah, kayak pasrah aja, mau acaranya gimana, kayak mau acaranya selesai kayak atau bagus ya atau apa, itu tuh kayak pasrah banget. Tapi karena dapat motivasi, dorongan dari teman-teman lain juga kan Mbak, jadinya kayak aku loh harus berbuat lebih bagus lagi nih buat kegiatan aku harus berubah menjadi lebih baik lagi, aku harus bisa menunjukin ke orang-orang yang bilang aku tuh nggak bisa loh menghindar ini, aku tuh nggak bisa loh menghindar ini. Aku harus bisa membuktiin gimana caranya perkataan orang-orang itu salah. Pesan untuk teman-teman dan generasi muda yang lain adalah kita sebagai seorang manusia, individu, pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Cobalah kita menerima kekurangan dan kesalahan orang lain. Cobalah kita saling menerima dan belajar satu sama lain. Kasih mereka masukan, bukan judgment, bukan underestimate, tapi saran atau masukan yang sekiranya bisa membangun karakter dia, bisa membangun prestasinya dia, bisa membangun jiwa semangat dia menjadi orang yang lebih baik dan lebih maju lagi. Judgment atau underestimate, it's not the only one way to do, like we support each other. Tapi support each other itu something yang kita bisa membangun karakter dia, develop their characters, bisa maju sama-sama. Itu maju bukan hanya untuk diri sendiri, tapi maju kita bersama-sama. Pesannya sih kayak cintai aja diri sendiri. Pasti di diri kita itu pasti punya kelebihan masing-masing. Terus kelebihan itu kan nggak cuma kayak di fisik, di luarnya aja, tapi kelebihan itu bisa dari dalam, bisa dari akhlak kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, atau gimana etika kita dengan orang lain. Terus cara mengatasinya, jangan selalu mendengar perkataan orang lain, tapi boleh mendengar perkataan orang lain selama itu bisa membuat kita kayak lebih semangat lagi. Kalau yang membuat kita makin down, sebaiknya itu ditinggalkan aja, karena
kita kan nggak bisa kayak menyuruh orang, setiap orang harus berpikiran positif tentang kita, tapi kita harus bisa menghadap diri kita gimana cara kita agar bisa berpikiran positif tentang diri. Yang pasti itu percaya pada diri sendiri. Apapun kita, kalau misalnya kita percaya pada diri kita sendiri, terus pikiran kita positif, kita tuh pasti menyebarkan hal-hal positif juga kepada orang lain. Dengan percaya diri, kita itu bisa menumbuhkannya. Misalnya kalau kita melihat ke atas saja itu nggak ada habisnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat ke bawah, ada lagi orang yang lebih membutuhkan bahkan kekurangan daripada kita. Kenapa kita harus mementingkan perkataan orang lain yang pastinya itu kita tuh belum tentu mencapainya. Contohnya misalnya saya umurnya 21 tahun, tinggi badan saya tuh tidak sampai kayak orang lah rata-rata tinggi badan teman-teman saya. Tapi kalau misalnya saya ingin menaikkan tinggi badan saya di usia segitu, itu sangat bukan tidak mungkin, tapi sangat tidak mungkin. Nah, kalau kita mendengarkan orang lain, kita yang sendiri yang tertekan. Nah, oleh daripada itu, lihatlah ke bawah, masih ada orang yang kesusahan, bahkan dia tidak punya kaki untuk berjalan. Intinya kita mensyukuri diri kita sendiri, bangun kepercayaan diri kita sendiri, agar kita itu bisa menebarkan hal-hal positif bagi orang lain. Harapan saya pribadi sih kepada kawan-kawan pemuda, mungkin khususnya di high school ataupun di Kalimantan Selatan, agar lebih banyaklah bersosial, jangan hanya menjudge orang sana sini, jangan hanya mau didiktir oleh A oleh B, jangan mau. Kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa berbicara lah, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan sampai kita gara-gara hal yang misalkan kita itu sudah di bahasa itu sudah didiktir oleh orang lain, kita ya itu aja, misalnya salah ya salah, padahal kita sudah tahu itu pada salah. Ya, kita sebagai pemuda, kita mahasiswa itu berbicara, jangan tidak mau bicara kalau hal salah. Jadi untuk pesannya pada kawan-kawan pemuda nih, sebenarnya lebih aware lah pada kawan-kawan di sekitar, pada masyarakat khususnya di sosial. Karena apa? Kita sebagai pemuda, kita yang akan penerus bangsa ke depannya. Itu aja sih.